Oke, hai selamat malam, gengs semuanya. Ini episode pertama kita membahas soal kita dan gunung. Ada apa sih dengan kita dan gunung dan siapa sih guestnya? Oh ya, sebelumnya kenalin dulu, nama gue Ica, salah satu personel dari tim jalanlah.id. Bintang tamu yang ini pun sebenarnya buat tim Jalanlah ini salah satu legend karena yang paling muda di antara kita itu klaimnya dia gitu. Dan kita akan membahas tentang pakaian apa sih yang paling enak digunakan di gunung, pakaian yang safety atau yang modis. Oke, langsung aja kita panggil Abang Razak. Silakan masuk ke dalam room, Abang. Halo, Hai. selamat malam. Malam, Selamat Oke. menikmati kopi latte dalam kondisi hujan di sekitar Jati Asih. Depok juga gitu, Cak, ya? Waduh. Hujan ya, Cak? Hujan juga, Bang. Rata nih kayaknya hujannya. Oh. Ica walaupun tinggal di Rawadenok, yang namanya lucu, tapi tetap hujan. Dan Ica temboknya tembok hijau nih, ciri-ciri Iya warga dong. Depok banget nih. Oh iya dong. Ini warga Depok yang beriman, temboknya warna hijau. Sebelum kita mulai, Cak, ini Oke. kewajiban sebagai loyal customer. Gue ada di Oke. Kopi Kudi. Kopi Kudi Wih. itu kopi di wilayah Jati Asih. Tempat Hmm. nongkrongnya enak, wifi-nya kenceng, Wih, varian mantap. kopinya juga banyak. Jadi kalau Sohiblah jalan.id lagi jalan-jalan kesasar di sekitar Jati Asih, silakan mampir ke Kopi Mampir ya. Kudi. Lokasinya depan GS Supermarket. Oke, Gue lagi Kopi Kudi. menikmati Lokasinya kopi depan latte. Kopi Latte. Oke, diulang ya. Kopi Kudi. Lokasi depan apa tadi, Bang? Lokasi depan GS Supermarket. GS Supermarket. Kopi yang sangat nikmat, enak, nikmati kapan saja. Yeay! Apa sih? Oke. Maaf Itu ya, gengs pancingan guys. buat sponsor. Pancingan Oh buat iya. sponsor kan. Nanti kan Semoga apalagi tema kita bisa. kan tema yang memancing sponsor banget nih. Oh iya, benar Fashion juga kan sih. gitu. Fashion ya. Bang, kali ini kita bahas fashion nih. Oke, Udah siap belum nih? Sebagai siap seorang dong. laki-laki. Oke. Sebagai anak didik langsung dari Ivan Gunawan tuh siap lah bahas fashion. Oke deh. Berarti Tapi sebelumnya kita ini dulu. jelasin dulu, Cak. Ini dari sekian kontennya jalanal.id, kita dan gunung ini apa nih? Bedanya sama apa segmen-segmen lain kan kita sebelumnya punya ngobrol lah. Ngobrol Terus lah. kita punya ngoceh lah ya. Oke lah, iya Itu benar. apa bedanya? Ayo kita jelaskan dulu ke Soif lah nih. Oke, kalau ngobrol lah itu kita ngobrol biasanya rame-rame, ngobrolin sama sih tema-tema tentang gunung juga, cuma biasanya tuh ngobrol lah kita ramean ya, kita bahas satu Yap. kejadian di Keroyokan ya. gunung, keroyokan itu biasanya bahas tentang pengalaman kita di gunung atau apa sih yang pengen kita lakuin lagi gitu untuk petualangan di gunung-gunung di Indonesia bahkan di dunia gitu. Oke, Kalau amin dunia ngoceh, amin. amin. Kalau ngoceh lah itu lebih ke sebenarnya podcast personal ya Bang ya. Monolog ya. Satu orang ya monolog, satu orang ngebahas Monolog. satu cerita dan itu cuma suara aja. Bedanya sama kita dan gunung ini lebih ngebahas ke apa aja yang berkaitan antara kita sama gunung dan ini juga orangnya nggak banyak ya, nggak keroyokan kayak di ngobrol lah gitu. Ini personal aja. Kalau biasanya di ngobrol lah itu yang jadi hostnya Bang Jack. Kalau di sini yang jadi hostnya aku. Gitu. Host magang. Bedanya Iya, host magang. magang ya. Ini lagi magang guys, tolong bantu dukung aku untuk tetap magang di sini. Untuk jadi host tetap di sini. Gitu, bedanya itu. Oke, berarti kita lanjut ke tema kita hari ini ya Bang ya. Tema kita hari ini tuh tentang pilih mana sih style di gunung, pilih yang safety atau pilih yang modis gitu. Maksudnya temanya itu soal fashion dalam konteks gunung. Pro kontranya kita mau milih safety atau style gitu. Jadi safety first atau style first gitu. Betul banget.
Terus, tapi sebelum kita bahas style yang mana sih, yang safety atau yang modis gitu kan? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu ya Bang ya. Di sini sih yang harus diperhatiin itu 3 hal sebenarnya Bang ya. Yang pertama soal lingkungannya, lingkungan gunungnya, terus yang kedua soal musimnya, dan yang ketiga soal medannya. Nah, buat Bang Jack nih, karena Bang Jack itu kan pengalamannya dalam mendaki gunung udah banyak banget ya Bang ya, dari zaman sekolah dulu, itu udah berapa puluh tahun yang lalu kan gitu ya Bang? Buset. Yeah. Jadi gue pernah naik bareng Jenderal Sudirman. Astaga. Bang. Pendakian gerilya. Bohongnya gak setua itulah. Cak, lu jangan merendahkan mutu gue nih. Kali aja ABG masih ada yang mau belajar kan gitu. Kok tua banget enggak lah. Tapi bohongnya jangan segitu juga. Tua aja ya kan. Tua aja. Nah, Bang, dari pengalaman Bang Jack nih, apa sih Bang bedanya 3 itu Bang? Bedanya antara lingkungan, musim, sama medan. Nah, sebelumnya karena gue punya background jurnalis, etika mengutip sumber itu kita perlu jelaskan. Tadi artikel yang Ica bacain sekilas itu kita ambil dari media ternama dalam hal adventure ya, itu National Geographic. Itu sebuah artikel yang menjelaskan soal faktor-faktor apa yang harus dipikirkan oleh pendaki ketika memilih fashion. Kalau kita lihat temanya fashion tuh buat yang cowok-cowok mungkin agak alergi mungkin ya. Ini apa nih fashion nih? Gitu ya? Cewek gitu ya. Kecuali cowok-cowok yang agak ningkring gitu ya. Ini tema cewek nih. Enggak juga, karena fashion itu cuma istilah aja sebenarnya. Tapi ini sebenarnya faktor yang paling penting dalam kegiatan pendakian di gunung gitu. Karena yang jelas kan pertama nggak mungkin naik gunung telanjang dong, Cak, ya kan? Nanti dikatain orgil. Gitu, iya. Jadi pasti apapun pilihannya pasti pakai baju dan pakai celana. Dingin gitu. Kasihan juga monyet-monyet kan malu. Kalau dia lebih memalukan dari saya gitu. Iya, Nah, terkait yang artikel minder nanti, Bang. Iya. Terkait artikel yang tadi Ica kutip itu sebenarnya itu common knowledge lah, yang maksudnya pengetahuan umum ketika memilih outfit atau kostum atau fashion ketika hiking itu 3 faktor utamanya yaitu environment atau lingkungan, musim, dan medan. Medan tuh bukan pengertiannya Sumatera Utara, Horasbah ya. Medan tuh kontur gunungnya atau karakteristik gunungnya gitu. Nah, lingkungan itu mungkin Sohib lah mikir-mikir, kok lingkungan sama musim kayaknya mirip-mirip deh. Enggak juga, karena lingkungan itu lebih merujuk ke kondisi geografis mungkin dari sebuah tempat pendakian gitu atau gunungnya. Jadi misalnya mau mendaki di wilayah tropis seperti Indonesia, itu jelas fashionnya gak mungkin yang tebal-tebal kan, karena tropis gitu, cenderung hangat. Tapi kalau mau mendaki yang dingin-dingin di Alaska di mana itu ya pasti tebal. Nah, lebih ke situ. Tapi kalau musim itu ya seperti kita tahu, musim itu macam-macam kan, musim hujan, kemarau, salju, gugur, musim duren dan lain-lain gitu. Nah, jadi musim rambutan ada nggak Bang? Musim kawin nanti, Ica kan kawin someday, amin. Nah, terkait kawin tadi yang gue jelasin sebenarnya nikah sebenarnya. Kawin mungkin udah off the record. Nah, jadi yang gue bilang tadi bedanya lingkungan sama musim tuh itu. Di lingkungan tropis nggak menutup kemungkinan kondisi musimnya dingin gitu. Sebaliknya di lingkungan salju tidak menutup kemungkinan cuacanya panas. Jadi itu 2 hal yang berbeda ya. Lingkungan itu kondisi geografis yang nggak bisa diubah oleh kita, atau faktor yang lebih absolut lah gitu. Ya tropis. Indonesia nggak mungkin salju kecuali di Kartens sana, Papua. Jadi udah bisa diprediksi. Indonesia itu tropis, berarti fashion gue adalah outfit hiking yang tipis gitu. Tapi kalau musim, Indonesia bisa walaupun tropis bisa dalam keadaan dingin banget. Jadi termasuk pengalaman pribadi, gue pernah di Tambora merasa paru-paru gue dingin banget.
yang orang bilang mungkin itu hipotermia gitu lah, gejala-gejala hipotermia. Padahal di Tambora itu kalau teman-teman tahu ada di Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah, di Pulau Sumba, itu daerahnya tropis banget, panas. Hampir sebagian besar wilayahnya itu bentuknya savana. Savana berarti padang rumput ya, padang rumput gitu, gersang. Nah tapi di suatu hari gue pernah mendaki sana dan itu gue merasa kedinginan. Nah artinya kebetulan gue mendaki di wilayah tropis tapi musimnya lagi dingin gitu. Jadi itu contoh apa konkretnya gitu. Atau sebaliknya karena kita nggak pernah ke gunung-gunung salju atau belum, insya Allah nanti someday, amin. Bisa jadi misalnya di Everest walaupun saljunya di mana-mana gitu ya, bisa jadi pendaki merasa kepanasan, bisa aja gitu. Entah itu faktor cuaca tiba-tiba ekstrim atau faktor lain gitu, misalnya kondisi tubuhnya gitu. Tapi dalam konteks musim ya bisa terjadi di wilayah yang logikanya harus dingin malah panas. Nah, faktor yang terakhir itu soal medan gitu ya. Maksudnya fashion itu bisa kadang-kadang atau perlu juga kita pertimbangkan dari karakter gunungnya. Karakter gunung yang cenderung landai, artinya mobilitasnya nggak terlalu banyak gitu ya, nggak perlu keluar keringat banyak. Itu ya bisa pakai baju-baju tebel. Gitu. Tapi gunung yang banyak nanjak gitu ya, ekstrim gitu, ya itu pasti kan otomatis produksi keringatnya lebih banyak dan itu cukup pakai outfit yang tipis aja gitu. Pengaruhnya ke situ sih pemilihan outfit ya. Gitu Cak. Oke, berarti sebenarnya bagusnya sebelum kita mendaki ke satu gunung tuh kita harus tahu dulu ya Bang, sebenarnya tipe gunung itu gimana biar kita nggak saltum gitu ya. Saltum di sini dalam arti misalnya gunungnya panas, taunya kita bawa pakaiannya tuh yang tebal-tebal kayak buat gunung dingin gitu atau sebaliknya mungkin gitu ya. Betul. Terus dari situ nih Bang, ngerambah ke pakaian nih. Nah, kalau misalnya biasanya pakaian yang paling cocok nih buat dipakai ke gunung itu kan macam-macam ya jenisnya. Kayak misalnya ada yang bahannya dari cotton, terus ada yang polyester, ada yang wool, bulu angsa, bulu domba gitu. Nah, sebenarnya yang mana sih yang tepat untuk gunung mana gitu? Dari 1, 2, 3, 4, 5 dari sekitar 5 bahan ini tuh sebenarnya yang mana yang paling tepat gitu. Dan tepat di sini dalam arti ya dia safety juga, ya dia juga modis juga gitu. Nah, tadi kan kita mulai dengan pro kontra nih. Safety dulu atau style dulu. Nah, Ica tadi udah sedikit menyinggung ternyata dua faktor itu bisa jadi satu kan. Bisa safety, bisa style. Iya, sih. Gitu. Iya benar-benar. Dan kadang-kadang harga nggak bohong ya, Cak ya. Iya betul. Jadi ada sih yang murah bagus tuh ada, cuma jarang banget gitu. Iya. Artinya brand-brand yang mahal itu biasanya emang menawarkan selain style juga kenyamanan yang artinya juga aman gitu, safety gitu. Nah, kalau pertanyaannya dari jenis bahan, sebenarnya dibalikin lagi ke 3 faktor yang awal tadi, Cak. Kalian mau mendaki ke gunung yang seperti apa gitu. Jadi disesuaikan karena setiap bahan itu kita berdua bukan expert bahan ya karena nggak pernah kerja di Tanah Abang. Tapi kita tahu jenis-jenis bahan tertentu itu punya pengaruh yang berbeda ke tubuh. Misalnya wool itu cenderung menghangatkan kan? Gitu. Dia cenderung menghangatkan. Sementara kalau cotton karena bahannya tipis cenderung tidak menghangatkan gitu. Dan seterusnya. Misalnya kayak dalam teknologi modern sekarang muncul lagi kayak polyester misalnya atau dry fit. Ini lagi populer nih dry fit. Dry fit tuh biasanya tuh baju-baju olahraga ekstrim tuh yang bentuknya gampangnya mungkin kalau Sohiblah tahu tipikal kaos-kaos bola sih sebenarnya tuh kayak dry fit. Yang sesuai namanya dry fit. Ya, dry fit itu artinya cepat kering ketika menyerap keringat gitu. Nah itu lagi tren juga yang sebenarnya dari segi safety iya bisa juga, style juga bisa,
Karena style kadang-kadang bergantung sama desain kan, Cak. Kadang-kadang dia faktor warna gitu kan, yang bikin itu style kan kadang-kadang faktor warna kan, faktor apalah jahitannya gue nggak ngerti juga gitu ya. Nah, Yep. Kalau dari jenis bahannya itu sih balik lagi ke faktor utama tadi, 3 tadi, lebih cocok kemana. Dan satu faktor lagi yang paling penting sebenarnya soal packing, Cak. Ketika milih fashion, kalian juga harus pikirin nanti packingnya gimana. Misalnya kalau semua bahan wool yang lu bawa, wassalam, satu carrier isinya cuma 3 jaket wool, kelar itu. Sleeping bag nggak muat, tenda nggak muat gitu ya. Atau Nah, sleeping mungkin bag juga dari solusinya, wool juga. iya, apalagi sleeping bag dari wall, kompornya dari wall, Ya sepatunya elah dari bang, wall gitu ya. bakar aja kompornya. Nah, mungkin solusinya adalah pakai porter gitu. Kalau emang duit Anda seperti Hotman Paris tidak berseri, silakan pakai Wow. porter. Jadi lu bawa apa aja, lu bawa emak lu juga bisa sih kalau pakai porter gitu. Emaknya Bahkan digendong gitu. minta digendong sama porter juga bisa mungkin ya. Iya, porter gendong gitu. Iya. Jadi ini aspek lain yang belum kita sebutkan tadi gitu ya, soal packing, soal praktis dalam packing gitu. Ternyata pemilihan fashion juga penting untuk dipertimbangkan nanti packingnya gimana gitu. Nah kan cenderung gini ya bang, kalau yang dari yang quick dry gitu, itu kan dia cenderung bahannya tuh lebih tipis, ya nggak sih? Lebih gampang di packing biasanya kan gitu. Cuma yang jadi kendalanya di sini, sehangat apa sih bang pakai quick dry? Kita bicara teori, ya. Ada teori gini, Ca, dari seorang filsuf namanya Tatang S. Hidayat. Ya ampun Pak Tatang, terus? Kehangatan itu bukan tergantung dari fashion yang Anda gunakan, tapi mendaki bersama siapa. Gitu. Jadi kadang-kadang teman yang hangat lebih efektif daripada baju yang hangat. Nah, itu bercanda. Lebih kayak dry fit sebenarnya. Dry fit sebenarnya, ya, dry fit sebenarnya ini serius nih ya. Dry fit sebenarnya bukan soal faktor hangat tidak hangat. Dry fit itu soal praktis dalam kegiatan pendakian. Jadi makanya gue sering menggunakan tuh, Cak, kalau Ica mengertikan, gue berapa kali naik gunung pakai kaos-kaos dry fit untuk perjalanan, ya. Jadi nggak ngomongin soal cuaca, jadi perjalanan yang enteng, apa yang nyaman, gue pakai dry fit. Gitu. Kadang-kadang gue pakai base layer atau mainset, karena banyak kan model-model base layer yang full baju gitu ya, bukan mindset potongan doang gitu. Nah itu juga bentuk dry fit yang cocok buat gunung-gunung di Indonesia tuh. Tapi ketika misalnya di tengah perjalanan hujan atau badai, ya itulah baru berlaku fashion yang menghangatkan atau tidak menghangatkan. Gitu. Jadi dry fit tidak hangat pasti, tapi lebih praktis untuk digunakan sebagai baju jalannya gitu. Oke. Berarti kesimpulannya dry fit itu sebaiknya dipakainya pas kita lagi jalan aja gitu ya. Pas kita jalan. Mungkin pas kita lagi malam istirahat tidur ya. Mending pakai yang bahannya lebih tebal gitu ya bang ya. Gitu. Nah, tadi kan kita udah sampai menyinggung kesimpulan bahwa safety dan style itu bisa disatukan gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin kita bisa diskusi juga, apakah menyatukan safety dan style itu tergantung brand. Menurut Ica gimana? Gitu. Karena menurut gue gini, brand-brand tertentu itu menawarkan, kita belum bisa nyebut brandnya kecuali mereka pasang iklan di sini gitu ya. Itu menawarkan kenyamanan sekaligus keamanan. Misalnya jenis bahannya tuh kalau Ica pernah dengar namanya ada polar gitu. Polar itu bahan tipis tapi menghangatkan. Atau mereka biasanya triknya adalah di luarnya jaket, dalamnya polar. Jadi dia waterproof sekaligus menghangatkan. Itu ada beberapa brand yang produk unggulannya begitu. Yep, betul. Sebenarnya sih kalau ini kok terbalik ya, jadi Bapak yang nanya, Pak saya yang jawab. Iya, karena kan saya aslinya host, Anda kan host magang. Oh iya, benar juga. Iya, kan saya lagi magang. Ajarin, Pak. Oke. Kalau menurut Ika sendiri nih, Bang ya, buat di sesi ini gitu, kalau untuk pengaruh brand atau enggak, sebenarnya iya, pengaruh brandnya. Karena
ada memang beberapa brand yang yang mahal lah ya. Itu memang menyajikan tuh bahan yang bagus, style-nya juga bagus. Jadi kita bisa langsung pakai itu tuh selain terlihat kece, kita juga safety gitu. Tapi itu nggak bohong juga, itu akan ngegocek kantong juga kan. Jadi ya harus berpikir-pikir juga gitu kalau mau beli barang yang kayak gitu, dan biasa lebih praktis karena karena misalnya gitu jaket, ya udah cukup bawa satu jaket aja kan, nggak harus bawa 2 jaket, yang satu jaket wol, yang satu jaket thermal gitu, nggak harus kayak gitu. Jadi biasa lebih efisien tempat. Cuma selain efisien tempat ya berarti harganya lebih mahal gitu. Tapi bukan untuk kemungkinan kita juga bisa beli yang brandnya brand biasa aja gitu, karena brand yang pun ada juga yang ngasih fasilitas-fasilitas kayak gitu. Cuma mungkin misalnya nih satu brand dia punya jaket yang anget banget gitu, tapi karena dia jualnya dengan harga yang biasa aja, dia akan pakai kualitas wool misalnya yang biasa aja gitu. Jadi akibatnya bahan jaketnya tuh jadi tebel banget gitu. Jadi ada plus minusnya sih sebenarnya Bang. Menurut Bang Cik gimana? Gitu. Ya sebenarnya satu soal kantong ya, soal dompet. Ada masa ketika gue pendaki kere, masih mahasiswa atau segala macam, yang barangnya masih pinjaman gitu, ya dapat pinjaman apa aja kita pakai, nggak peduli sama brand gitu. Seiring waktu udah mulai punya duit, udah mulai mikir brand-brand, tapi gue sih masih kadang-kadang masih mikir ini layak gak ya ngeluarin duit sekian, karena bisa jutaan loh yang fashion yang brand gitu, bisa jutaan, layak nggak sih buat dikeluarkan duit sebanyak itu gitu. Nah tapi emang harga nggak bohong sih, tapi juga nah ini kadang-kadang keahlian cewek ini Cak, kadang-kadang cewek tuh bisa menemukan barang yang nggak branded tapi ternyata kualitasnya bagus gitu. Misalnya nih kita kasih contoh jaket yang kebetulan kita sama nih, jaket ini nih. Ini jaket windstopper. Jaket windstopper harganya sekitar 100 ribuan lebih dikit gitu ya. Tapi karena dia fungsinya windstopper, artinya dia bisa menghalau angin dan bisa digulung kecil ya Kak ya. Iya. Dijadiin pocket gitu, dijadiin pocket mini gitu. Itu tidak mahal, tapi lumayan berfungsi. Nah, di saat ini sih gue lebih cenderung suka barang-barang yang begitu Cak. Gue lagi kadang-kadang seneng ngelihat beli barang sesuatu gak mahal tapi ternyata manfaatnya banyak. Contohnya kalau Ica pernah lihat tuh, gue pernah punya celana training yang bisa digulung juga. Itu sering gue bawa ke gunung, yang warnanya coklat kalau nggak salah, North Face apa gitu dulu kan. Kayak North Face KW sih, tapi karena praktis itu biasanya gue gunakan buat tidur ketika malam di tenda atau buat sholat gitu. Nah itu praktis banget. Atau hemok itu kan gak mahal ya, gak terlalu mahal gitu, tapi itu praktis, bawanya gampang gitu. Terus berguna ketika ada pohon-pohon gitu. Nah kadang-kadang trik ketika belanja juga dibutuhkan sih, dan itu biasanya skill cewek ketika belanja, menemukan. Tapi soal ngomong jaket yang tadi bukan bermaksud promosi ya, itu jaket harganya nggak mahal, tapi dipakai tuh lumayan bermanfaat banget, dia ngehalau angin. Terus kalau misalnya kita pakai buat mendaki juga, apalagi kalau itu disletingin semua ya, disletingin dari bawah sampai atas gitu, itu cukup anget sih Bang kalau menurut saya. Jadi kita buat kalau kita mau mendaki gitu di cuaca-cuaca yang dingin, kan kalau pakai jaket yang tebel, kitanya juga kadang ngap ya gitu. Mungkin salah satu siasatnya bisa diganti pakai jaket ini, tapi ini cuma jaket lapisan aja, bukan jaket utama kan gitu kan. Dan ini bisa dilipat kecil banget. Wes, ganteng banget stylenya. Ngomong branded ya, gue mau nanya nih, biasanya ini cewek nih, pendaki cewek itu ada gengsian nih sih kalau soal branded. Misalkan kadang-kadang kan cewek kalau di dunia nyata kan suka gengsian nih, wah lu tasnya Hermes gitu, lu tasnya ini gitu, Louis Vuitton gitu. Nah kalau di gunung kalian ada gengsian nggak?
Walau Se- ini mereknya Sebenarnya kalau menurut Ica pribadi sih ya, itu tergantung lagi dari orangnya masing-masing. Karena hmm, untuk barang-barang branded itu sebagian cowok juga ada yang mikirin gitu kan, oh gue mau beli ini branded bisa. gitu. Dengan Hmm, dengan berbagai alasan gitu. Misalnya ya ada juga yang alasannya karena karena kalau gue bawa tas misalnya ya, gue bawa tas Osprey ya nyebut nyebut merek. Misalnya gue buat tas Osprey itu mau bawaan seberat apapun nyaman misalnya gitu. Tapi misalnya pakai tas hmm, yang biasa aja nggak enak gitu atau dari kekuatannya gitu. Nah kalau dari sisi cewek sendiri sih, kalau itu sih hmm, mandangnya tergantung dari orangnya juga. Kalau dibilang merek banget, mungkin enggak ya karena nggak tahu maksudnya kalau cewek yang lain nggak tahu ya tapi kalau Ica sendiri ya sih nggak juga nggak gitu peduli. karena nggak Hmm, peduli gitu. Ya semampunya aja, mampunya segitu ya beli segitu gitu. Dan hmm, biasanya sih saya nyasetinnya gini bang, kapasitasnya yang penting, kualitas sama kapasitasnya. Kayak hmm, misalnya mau beli yang kapasitas 60 gitu kan. hmm, Nah, di kapasitas 60 tuh baiknya kita pakai tasnya yang apa? Karena kan kalau 60 kita udah bisa naker nih kira-kira berat tasnya akan sekian gitu kan. Nah, itu hmm. cari tasnya kayak gimana yang gak gampang rusak gitu. Nah, kecuali misalnya mau beli D-pack. Kalau D-pack kan cuma kayak eh ya udah gitu DP kan nggak terlalu berat gitu jadi ya itu untuk Hmm. masalah brandnya apa kayaknya nggak terlalu penting juga gitu tapi ya menyesuaikan lah intinya sih Nah, gue menyesuaikan gue aja mau sama meralat mau meralat pernyataan tadi itu pernyataan gue yang tadi apa bahwa tuh. gengsi brand itu cenderung ke sifat cewek karena Heeh. ternyata gue punya pengalaman bergabung di sebuah komunitas pendaki Heeh. sampai sekarang masih kontak-kontakan kadang-kadang camping bareng. Nah mereka dari Heeh. zaman dulu dari zaman masih muda dan mungkin kondisinya udah kerja semua itu geng apa adu-adu brand Kak. Nah iya kan jadi kayak Ternyata ada apa cowok juga dan itu kebawa sampai ketika mereka sekarang udah berkeluarga karena udah berkeluarga intensitas hakingnya udah nggak sering dulu tapi sering camping. Nah mereka bangga-banggaan brand ini ya sekarang brand tenda. oh Jadi kayak tenda-tenda merek tertentu mereka tuh bangga, oh gue punya tenda ini. Dan akhirnya ini kayak oke. kayak tetangga-tetangga latah, satu beli merek ini, yang lain beli. Oh iya iya Dan iya iya iya. di komunitas ini yang beruntung adalah ada satu orang yang pernah gue wawancara juga tapi kontennya belum naik. Itu legenda apa penjual barang-barang outdoor. Yang untung dia karena ketika saling Oh, jadi gengsi, semua beli dia. mereka belinya ke toko dia gitu. Oh ya rezeki lah ya buat dia berarti. Iya. Dan itu lucunya di antara cowok gitu dan gue ketika dulu sampai sekarang pun sih gue nggak peduli gitu soal brand ya. Ketika mereka lagi banggain merek-merek mahal tertentu, bodoh banget gue mah sengaja jepit aja gitu. Dulu zaman apa Yes betul. kaos oblong aja lah gitu. Hmm. Jadi gue Iya. sekaligus meralat tadi biar nggak diserang sama kaum feminis gitu. Bahwa gengsi brand ada juga di laki-laki gitu. Gue nggak tahu motivasi mereka apa tapi mungkin lucu-lucuan aja kali ya. Apa Hmm. gengsi-gengsian gue pakai jaket ini nih, gue pakai sleeping bag ini, gue pakai tenda ini gitu. Ada Oke. juga gitu. Itu sih. Iya. Jadi Iya makanya balik lagi ya bang. geng pada akhirnya gengsi brand gak ada artinya kalau ternyata tidak safety ya. Yes, dan Sekaligus fungsinya nggak sesuai gitu kan. ya sekaligus Ya, menjawab ending tema kita antara style atau safety duluan mana-mana gitu karena lu oke. nggak mungkin gaya-gayaan tapi lu kecebur jurang gitu ya Iya betul. atau lu gaya-gayaan tapi hipotermia lu Iya. gaya-gayaan tapi lu kejang-kejang masuk angin gitu seperti teman kita Waduh, tidak itu menyebut nggak nama. sengaja, Bro. Berarti intinya dari Bang Jack itu pilih fashionnya yang mana, yang safety atau yang modis, Bang Jack pilih safety. Safety dan jangan takut Oke. buat yang suka style dua-duanya bisa Mhm. disatuin. Yes, benar uh, banget. Either itu merujuk ke brand tertentu atau itu kadang-kadang kayak di dunia nyata juga kali sih Cak. Misalnya gue nggak tahu nih mungkin cewek ya ketika Hmm?
punya barang-barang nggak branded, tapi kalau dia bisa mempadu padankan jadi kesannya style kan, Iya, jadi benar, stylish benar, gitu. benar banget. Benar Gitu. banget. Benar banget. Dan satu Jadi, lagi, apa satu tuh? lagi sih aspek yang paling penting di luar style dan safety gitu. Dua-duanya nggak ada artinya kalau kondisi fisik lu hancur. Yes. Iya nggak? Lu punya Jadi, jaket setebal apapun, tapi lu gampang masuk benar. angin karena lagi nggak fit, karena nggak persiapan, ya percuma Yap. juga. Gitu. Jadi Akhirnya tetap lu pendakian diutamain fisik ya. fisik sih, fisik gitu. Oke deh, kalau gitu. Kayaknya udah Gimana Bu 30 Host? udah 30 menit juga sih ya, Bang. Mantap. Mungkin nanti kita akan spesifikasiin lagi kali ya pembahasan berikutnya soal style ini. Kita bahas satu-satu. Bagusnya Gue sepatunya apa. masih berusaha menghubungi Ivan Gunawan supaya bisa jadi narasumber kita. Amin. Mungkin resikonya Encai nanti jadi pacarnya, gue nggak tahu juga loh ya. Abang. Nah, nanti diedit aja sensor kalau daripada disuruh sama Ivan Gunawan. Ya ini kan nggak bisa disensor Bang, ini langsung tayang. Iya enggak bercanda. Bang Ivan, aku manggilnya Bang nih, Bang Ivan ini bercanda, Bang Ivan. Aku manggilnya Bang. Bercanda Ya maaf loh, ya, komedi. Ya gitu. Oke, sebelum ditutup mau ngasih pesan buat teman-teman yang nonton ini di sini, Sohiblah yang nonton. Jadi kalau misalnya mau mendaki kemanapun pendakiannya, jangan lupa cari tahu dulu tipe gunungnya kayak apa, lingkungannya, suhunya, tipe gunungnya kayak apa. Jadi kita bisa nyesuaiin barang-barang apa yang harus kita bawa gitu kan. Dan kalaupun barang apa yang harus kita bawa itu berarti barang yang harus benar-benar safety. Karena itu untuk melindungi diri kita sendiri. Jangan sampai kita ke gunung itu adalah kesempatan terakhir kita ke sana gitu kan. Jadi kita harus balik dengan selamat. Jadi kita harus mengutamakan keamanan diri kita. Dan kalau buat temen-temen yang peduli banget sama style, sama gaya, modis, bisa juga cari barang-barang yang safety tapi modis juga. Dan itu resikonya adalah berarti kalian harus mengeluarkan kocek yang agak sedikit lebih mahal untuk mendapatkan barang seperti itu, gitu ya Bang ya? Betul. Oke, mau ada tambahan nggak Bang sebelum ditutup? Udah sih, balik lagi tadi apa? Jangan nganggap enteng apa kegiatan hiking ya. Tetap harus ada persiapan, direncanakan matang-matang. Karena apa? Alam nggak bisa ditebak kan? Vetiver bisa ditebak tapi. Abang. Apa sih? Oke, kalau gitu makasih banyak Bang Jack. Sampai ketemu. Terima kasih Ica. Bahasan kita dan Gunung Indonesia di session berikutnya. Mantap. Bye.